Persib di puncak, Barba bersinar, dan El Clasico Indonesia yang mulai memanas. Sepak bola selalu menemukan caranya sendiri untuk menciptakan cerita tentang perjuangan, tentang tekanan, dan tentang siapa yang paling siap berdiri ketika sorotan mengarah ke puncak. Untuk pertama kalinya di fase krusial musim ini, Persib Bandung resmi berdiri di puncak klasemen sementara Super League. Sebuah posisi yang tidak datang karena keberuntungan, tetapi karena konsistensi, disiplin, dan mental bertanding yang terus terjaga. Kemenangan tipis, namun krusial atas PSM Makassar menjadi penanda penting. Di saat rival-rival terdekat terpeleset, Persib justru melangkah mantap. Kekalahan Persija Jakarta di laga lain membuat situasi semakin ideal bagi Maung Bandung. Persija gagal menambah poin dan tertahan di posisi ketiga. Sementara Persib melesat ke atas, menggeser Borneo FC lewat regulasi head-to-head. Pengamat sepak bola nasional menilai situasi ini sebagai momen emas Persib. Banyak yang menyebut Persib kini bukan hanya pemimpin klasemen, tetapi juga tim dengan kestabilan permainan terbaik di antara para pesaing juara. Sejumlah pengamat menyoroti satu hal yang sama. Persib menang bukan karena satu pemain, tapi karena sistem. Persib dinilai lebih disiplin dalam bertahan, lebih tenang dalam mengelola tempo, jarang panik saat ditekan, dan efektif memanfaatkan momen krusial. Beberapa orang juga menilai atmosfer kandang Persib sebagai faktor signifikan. Stadion Gelora Bandung Lautan Api kini kembali menjadi momok. Bagi tim tamu, tekanan mental dari bobotoh yang berdiri dan bernyanyi sepanjang laga memberikan efek psikologis besar. Dalam pandangan banyak analis, Persib saat ini memiliki mental juara, sesuatu yang tidak selalu dimiliki tim dengan skuad mewah. Setelah banyak rumor yang beredar bahwa dia akan meninggalkan Persib, justru sekarang namanya paling banyak dibicarakan. Bahkan Chancen namanya sering terdengar di stadion. Dia adalah Federico Barba. Bek asal Italia itu tampil bukan hanya sebagai pemain belakang, tetapi sebagai pemimpin sejati. Ia membaca permainan dengan cermat, memenangi duel-duel krusial, dan menjadi komando lini pertahanan sepanjang pertandingan. Alasan Federico Barba layak menjadi man of the match adalah intercept dan sapuan krusial di momen genting. Ketenangan saat Persib ditekan di babak kedua, kepemimpinan sebagai kapten yang menjaga organisasi tim, minim kesalahan di laga berintensitas tinggi. Barba sebagai contoh pemain asing yang tidak hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga mentalitas Eropa. Ia tidak panik, tidak berlebihan, dan tahu kapan harus sederhana. Dalam laga-laga besar, pemain seperti Barba seringkali menjadi pembeda, bukan lewat gol, tetapi lewat ketenangan. Dan kini, semua mata mulai mengarah ke satu tanggal, 11 Januari tahun 2026. Persib Bandung akan bertemu rival abadi mereka, Persija Jakarta. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah El Clasico Indonesia. Pertemuan Persib dan Persija selalu syarat sejarah. Atmosfer panas, tekanan besar, emosi tinggi, dan seringkali menentukan arah musim. Dalam beberapa musim terakhir, duel ini jarang berjalan biasa. Selalu ada drama, selalu ada cerita yang tertinggal lama setelah peluit akhir. Persib dan Persija
sama-sama tahu satu hal. Laga ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kualitas pemain. Persib memiliki pengalaman menjaga momentum di papan atas. Mereka terbiasa bermain di bawah tekanan bobotoh yang bisa menjadi beban, sekaligus kekuatan. Persija, di sisi lain, punya mental petarung. Meski performa musim ini fluktuatif, mereka tetap tim dengan karakter kuat dan sejarah panjang di laga besar. Namun perbedaannya saat ini cukup jelas. Persib tampil lebih stabil dan Persija masih inkonsisten. Menariknya, pertandingan belum dimulai, tetapi Psywar sudah berjalan. Komentar di media sosial bahkan berani menunjukkan di depan mata. Tekanan perlahan diarahkan ke Persib sebagai pemuncak klasemen. Sementara Persija justru berada di posisi pengejar yang tak punya banyak ruang untuk salah. Pertanyaannya kini sederhana, tapi jawabannya rumit. Apakah Persija mampu menyusul Persib ke puncak klasemen? Secara matematis, peluang masih ada. Namun, secara performa, Persija perlu banyak pembenahan. Disiplin emosi, konsistensi permainan, eksekusi strategi pelatih, fokus di momen-momen krusial. Sementara Persib, dengan kepercayaan diri tinggi dan momentum positif, berada di posisi ideal untuk menjaga jarak. Ditambah kemenangan Persija melawan Bayangkara menjadi titik balik dan momen balas dendam ketika Persija kalah oleh Semen Padang. Poin Persija menambah menjadi 32, namun masih di posisi ketiga klasemen sementara. Laga 11 Januari nanti bisa menjadi titik balik musim baik bagi Persib untuk mengunci status kandidat juara, maupun bagi Persija untuk membuktikan bahwa mereka masih layak bersaing. Bojan Hodak mengakui kalau melawan Persija adalah ancaman yang serius. Kami puas jika berhasil mengalahkan Persija di laga terakhir, ucap Hodak. Persib Bandung kini berada di puncak, namun sepak bola tidak pernah berhenti di satu titik. Bola selalu berputar, dan tujuannya hanya satu, yaitu gol. Federico Barba telah menunjukkan arti kepemimpinan. Bobotoh telah menunjukkan arti kesetiaan, dan tim ini telah menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tekanan. Sejarah baru akan ditulis. Dan satu hal pasti, ketika Persib dan Persija bertemu, tidak ada pertandingan biasa. Yang ada hanyalah pertarungan harga diri, sejarah, dan ambisi juara.